Oke, saya Joyce, tinggi saya 160 cm, saya saat ini mengenakan baju coklat, saya berkacamata, rambut saya dipotong pendek. Oke, mungkin Kak Helen silahkan memperkenalkan diri sekaligus perkenalan visualnya. Ya, selamat malam Kak Joy, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan dan undangan yang diberikan. Senang bisa belajar bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Saya Helen, melayani di GKI Peterongan Semarang. Tinggi saya 156 cm. Saat ini saya mengenakan batik hitam, rambut saya sebahu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Helen. Apakah di sini Ichen sudah hadir ya? Saya boleh dibantu Kak Glinda atau Ruth? Belum tampaknya ya. Ini pas banget. Sebentar, saya admit. Luar biasa. Puji Tuhan. Ichen, sebentar. Saya cari dulu di mana Kak Ichen. Ichen? Yes. Oke. Terima kasih ya Ichen udah hadir. Ichen dengar suaraku kah? Ya. Ya. Oke, kita tadi baru masuk ke perkenalan visual Ichen. Jadi mungkin siapa tahu hari ini hadir ada teman-teman netra dan mungkin nanti kalau di YouTube ditayangkan, mungkin Ichen boleh perkenalan sedikit aja, nggak perlu detail. Nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi. Oh iya. Nama saya Ichen, usia 39 tahun. Saya sekarang mengenakan baju berwarna merah. Ya, oke. Terima kasih Ichen. Boleh tarik nafas dulu Ichen. Iya, saya baru pulang soalnya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video. Nanti mungkin teman-teman dari tim Educare bisa menyiapkan. Video yang pertama adalah video dari teman saya Yola. Jadi seorang yang atau teman-teman yang hidup dengan disabilitas, tadi saya sempat bilang bahwa ada yang invisible, ada yang visible, tapi juga ada yang tergolong langka. Nah, di Indonesia ada komunitas yang namanya Indonesia Rare Disorder. Itu adalah tempat di mana teman-teman yang hidup dengan disabilitas langka boleh saling berbagi pengalaman, saling membangun. Malam ini teman saya Yola nggak bisa hadir, jadi dia menyapa kita semua lewat video. Silahkan, Ruth. Halo, perkenalkan, saya Yola Sagia. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf, saya tidak dapat hadir langsung di dalam Zoom. Saya adalah founder dan ketua Perkumpulan Indonesia Rare Disorders. Perkumpulan Indonesia Rare Disorders adalah sebuah supporting group yang mewadahi para orang dengan kondisi langka atau ODA langka beserta keluarganya. Kami saling berbagi informasi dan saling berbagi pengalaman tentang anak-anak kami, bagaimana anak-anak kami bertumbuh kembang. Saat ini anggota kami berjumlah 300 orang dan tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa negara. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, mendukung mereka, khususnya di sisi kesehatan, pendidikan, sampai dengan kesejahteraan mereka. Karena kita tidak lagi bicara soal sembuh, melainkan bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak-anak kita. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini dan dukungan dari teman-teman semua untuk kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan para penyandang disabilitas, khususnya orang dengan kondisi langka. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Salam. Oke, terima kasih. Ya,
Sebentar lagi kita akan ngobrol dengan Ichen, tapi supaya kita lebih mengenal Matthew, anaknya Ichen, akan ditayangkan video Matthew. Boleh mungkin dibantu dari Ruth atau Glenda. Iya. Mari kita kasih entah lewat tangan, lewat icon hati untuk Matthew. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan ngobrol dengan Ichen. Kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan video, mungkin silahkan buka videonya sehingga Matthew juga bisa lihat bahwa Bapak Ibu hadir saat ini, malam ini bersama dia. Terima kasih. Oke, kita akan ngobrol ya, Chen ya? Ya. Bisakah? Bisa ya? Oke, aku mau sekali lagi bilang terima kasih buat kehadiran Ichen malam ini. Bapak Ibu, sebenarnya dari kemarin itu saya sama Ichen deg-degan karena Matthew lagi dalam kondisi nggak terlalu baik ya perutnya, sehingga biasanya cranky. Tapi puji Tuhan malam ini Matthew dan Ichen bisa hadir bersama kita. Ichen, tadi aku sempat memperkenalkan Ichen dan Matthew bahwa Matthew hidup bersama dengan CHART syndrome sejak lahir. Mungkin bisa diceritain itu apa CHART syndrome itu? Thank you. Ya, halo semuanya. CHART syndrome itu nama sebuah penyakit, salah satu penyakit langka dari sekian banyak sindrom. Matthew terkena CHART syndrome. Jadi kalau untuk CHART syndrome itu banyak organ tubuh ya pada penderitanya yang kena, ada yang kena mata, telinga, jantung. Jadi rata-rata hampir seluruh organ. Untuk Matthew sendiri telinganya mengalami gangguan pendengaran berat sehingga dia tidak bisa mendengar. Bahkan alat bantu sudah tidak bisa membantu lagi. Sehingga saat ini dia menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Terus Matthew juga punya gangguan pernafasan, jadi sampai saat ini dia menggunakan alat bantu nafas. Matthew juga nggak bisa nelen dan pintu lambungnya terbuka, jadi itu dia punya GERD ya. Jadi sehingga dia sampai saat ini dari kecil, dari bayi pakai alat bantu makan itu
selang dari perut. Setelah itu Matthew juga mengalami gangguan keseimbangan berat. Jadi karena telinganya, karena otaknya, untuk otaknya sendiri dia punya otak itu sebagian besar waktu di MRI saat lahir itu sebagian besar itu air. Jadi isinya itu di tengah kecil banget gitu. Makanya kan diagnosa dokter mengatakan pada saat bayi itu lebih baik tidak dilanjutkan gitu karena percuma dengan kondisi otak seperti itu, dengan kondisi lainnya lah gitu, maksudnya jantungnya yang bocor, telinganya yang tidak mendengar, jadi ya maksudnya percuma dilanjutkan gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang dia alami dari CHARS syndrome-nya Matthew. Dan beberapa hal lah yang mengikuti gitu, seperti ada testisnya tidak turun sehingga harus menjalani operasi. Terus Matthew juga lahir dengan bibir sumbing dan langit-langit bibir yang terbuka kayak gitu. Mungkin boleh cerita sedikit tentang treatment yang udah dijalani Matthew, Chen? Kalau yang langsung pas lahir itu kan operasi jantung, karena pas itu kok nafasnya berat, ternyata tuh karena jantungnya bocor, darahnya itu masuk ke paru. Jadi waktu itu dokter kayak emergency gitu, harus operasi. Nah, terus pas habis operasi nggak lama tuh komplikasi, infeksi otak segala. Habis tuh ya pasang alat bantu nafas kayak gitu, alat bantu nafas. Abis itu kayaknya terbuka gitu, makin bukan terbuka gimana ya, maksudnya makin ada aja gitu. Tambahannya entah itu jantung, udah itu alat nafas, ternyata otaknya kecil, telinganya nggak dengar, bahkan sempat didiagnosa buta gitu. Kalau sekarang lagi jalanin treatment apa, Chen, Matthew? Kalau sekarang lebih ke terapi sih, lebih ke kayak dia kan kalau jalan itu kan masih nggak seimbang. Jadi kayak mau saya perbaiki posturnya biar jalannya bisa mandiri, karena kalau dianya nggak jalan makin gede susah ya meganginnya. Gitu. Oke. Dari seluruh pengalaman Ichen sama Yanto mendampingi Matthew ya, dari lahir sampai sekarang, mungkin Ichen bisa share pengalaman terberat apa yang kalian pernah alami. Kalau pengalaman terberatnya mungkin itu ya, karena kitanya juga nggak ngerti ya maksudnya nggak ngerti, terus banyak harus operasi ya kayak gitu tuh ya berat ya, karena kan baru habis operasi ini ternyata 1 bulan lagi harus operasi jantung ini segala macam tuh, kayak dalam setahun bisa berapa kali operasi, terus belum lagi Matthew tuh banyak kena infeksi di 3 tahun pertama kan, jadi habis operasi pulang ke rumah nggak sampai sebulan masuk rumah sakit infeksi, 2 bulan lagi udah harus operasi kayak gitu. Jadi 3 tahun pertama yang beratnya itu, terus makin dia gede beratnya tuh karena kan pas kecil tuh kita ngejar gimana selamatin dia biar hidup gitu kan, jadi untuk kepikiran yang lain itu kayaknya tuh ngeprioritasin gimana sih anak ini bertahan hidup gitu kan. Ya udahlah kita operasi ini walaupun aduh nih ada terapi ini nih untuk biar begini terapi, tapi tuh kayaknya kebentur gitu, mau terapi ini sakit, mau terapi ini operasi, mau operasi terapi ini kan nggak bisa, kondisinya begini. Jadi tuh developmentnya secara sindrom dia udah terlambat, ditambah terlambat lagi karena yang diutamakan waktu itu operasi gitu kan, untuk nyelamatin dia dulu gitu. Nah jadi tuh kadang tuh banyak kayak sampai saat ini nih Matthew kan masih pakai diaper gitu kan. Nah ada juga yang bilang kok umur 6 masih pakai diaper gitu ya, maksudnya ya challenge juga ya gitu. Maksudnya kayak untuk milih yang mana duluan itu tuh challenge. Walaupun kelihatannya sepele, kan ngajarin potty itu gampang begini, tapi kan dia itu banyak rentetan gitu loh. Betul. Terus ya
yang kalau saya sendiri ya kayaknya aduh pingin nih ngejar ini ngejar, tapi ya balik lagi harus milih gitu yang mana mau diduluin kayak gitu. Iya, iya, betul. Itu namanya speed of love tuh, Chen. Speednya mungkin nggak sama dengan yang lain, tapi speednya Ichen adalah speed of love gitu ya, dengan cinta mendampingi Matthew. Oke, kalau tadi pengalaman yang menyedihkan gitu ya, mungkin Ichen bisa share pengalaman apa ya yang menyenangkan yang Ichen lihat, aduh ini mujizat nih, mujizat Tuhan kasih nih gitu. Kayak mungkin ya waktu itu dari bayi, maksudnya dari umur 1 tahun lebih kan, karena dia nggak bisa keluar, jadi dari umur 1,5 tahun itu maksudnya saya ajarin nih, maksudnya ya kayak flashcard atau apa. Emang sih pas dia umur 4 tahun itu baru mulai kayak apa ya, kayak misalkan saya belajarin bahasa isyarat dari umur 1,5 tahun, tapi dia itu mulai bisanya baru di umur 3 ke 4 gitu. Jadi itu yang bikin saya tuh ngerasa tuh apa ya, proses tuh nggak akan mengkhianati ya apa ya, hasil itu nggak akan mengkhianati proses gitu, walaupun nggak kelihatan secara langsung. Oh hari ini saya ajarin kamu ABC, 2 bulan lagi kamu bisa. Matthew kan bertahun-tahun gitu loh baru dia mau gitu. Terus ya kayak sekarang nih dia itu tahu tuh dia tuh disayang, jadi dia tuh bisa yang juga sayang orang, kayak meluk papa mamanya, terus kalau bangun tidur tuh minta dipeluk kayak gitu. Jadi maksud saya tuh maksudnya tuh kelihatannya nih anak kan katanya oh keterbelakangan lah atau apa gitu kan, tapi kasih sayang itu nggak bakal bisa bohong lah gitu. Maksudnya kalau kita dia grow dengan kasih sayang, maksudnya dia bisa balik ke kita gitu loh dengan caranya dia gitu. Walaupun dia nggak bisa ngomong, dia bisa maksudnya peluk kita, cium kita kayak gitu. Terus kalau saya, dia kan nakal nih, kadang-kadang tuh dia tuh suka robek-robek kertas nih, contoh kecil lah tisu, dia buang tuh ke lantai. Nah dia nakal nih, saya makan ya ini barang kotor, dia suka ngancem-ngancem gitu kan. Terus saya tuh iseng, mama makan juga ya, langsung dia gini, itu dirty mama gitu. Kayak gitu. Ya, luar biasa, luar biasa. Malah dia kalau kayak mandi, cebok itu sama Ichen ya. Lebih sering mau sama Ichen kan. Iya, mau sama saya. Terus kalau tidur, kalau nggak papanya ya mamanya kayak gitu. Ya. Bapak Ibu, Ichen ini luar biasa. Jadi selama Matthew bangun, Ichen mendampingi Matthew. Waktu tidur, Ichen gunakan waktunya untuk belajar. Jadi course-nya luar biasa banyak diikuti oleh Ichen. Jadi saya nggak tahu itu Ichen kapan sebenarnya tidurnya. Kalau WA subuh aja masih bisa dijawab sama Ichen gitu, wah luar biasa. Ichen, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kebanyakan ketika mungkin orang-orang berinteraksi dengan Ichen gitu ya, mereka mungkin pakai cara pandangnya dari mereka gitu, bukan dari cara pandangnya Ichen, cara pandangnya Matthew, sehingga mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Ini pertanyaan sebenarnya bukan buat Ichen. Pertanyaan buat Ichen, tapi sebenarnya untuk kita semua yang hadir di sini. Kalau Ichen boleh minta gitu ya, boleh minta sebenarnya apa sih yang Ichen pengenin, yang Ichen harapkan dari teman-teman yang hadir di sini ketika berinteraksi, berelasi dengan teman-teman yang hidup dengan disabilitas. Jadi bukan hanya Matthew ya, tapi semua ada banyak disabilitas yang lain di luar sana. Dan menurut Ichen, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk teman-teman yang hidup dengan disabilitas atau untuk keluarga yang mendampingi kekasih mereka yang hidup dengan disabilitas? Gimana ya? Saya kurang ini juga sebenarnya, maksudnya kurang apa ya? Karena saya sendiri kan masih ya kadang-kadang struggling sendiri gitu ya, masih ada struggle-nya lah gitu. Jadi nggak sempurna banget. Oh ada masalah ini saya juga nggak bisa. Kadang tuh gimana gitu kan. Cuma ya apa namanya?
maksudnya kan kalau dibilang ke teman-teman yang disabilitas atau semuanya sih? Semuanya, maksudnya kita ini bagaimana apa yang Ichen harapkan dari teman-teman yang mungkin nggak ngerti disabilitas, dan kalau ketemu dengan teman-teman yang hidup dengan disabilitas tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau dulu nih, saya yang dulu mungkin nih, Matthew kan udah hampir 7 tahun. Kalau yang awal-awal Matthew mungkin saya tuh berharap orang tuh jangan ngejudge gitu ya. Itu dulu, mungkin itu saya yang dulu gitu. Ya kalau kamu nggak, maksudnya mulutnya dijaga gitu. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya udah diem aja gitu kan. Karena kan nggak tahu lah apa yang dialamin gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, saya tuh kayak apa ya, saking mungkin orang ngomong ini, kadang kita bisa terima ya kalau orang nggak kenal asal lewat. Kayak Matthew umur 2 tahun ke rumah sakit, anak kamu umur berapa sih udah gede kayak gitu kok, di stroller kayak gitu. Ya kalau cuma orang luar gitu mungkin saya bisa ya udahlah dia nggak ngerti gitu kan, males jelasinnya gitu. Jelasin juga mungkin dia nggak bakal ngerti gitu loh, mau jelasin sampai gimana, anak ini otaknya kecil, anak ini operasi terus, kan saya nggak mungkin jelasin gitu ke semua orang. Jadi saya itu kayak sekarang tuh nggak apa ya, saya mungkin nggak bisa maksudnya bilang teman-teman tolong dong, kalau kalian ketemu orang yang pakai kursi roda jangan begini. Mungkin saya nggak bisa begitu karena saya pikir kayaknya itu harus dari diri saya sendiri atau dari teman sendiri gitu. Kalau kayak ke saya nih, saya selalu bilang ke diri saya, good, bad, who knows gitu. Jadi kayak misalkan saya lahiran di Singapura, orang bilang beruntungnya dia lahiran di Singapura gitu kan. Terus ketika anak saya lahir cacat, dia bilang betapa nggak beruntungnya dia ya, sial banget sih dia anaknya gitu kan. Terus ketika saya tetap berobat di Singapura atau mungkin saya mencari treatment buat anak saya pasti dibilangin untung banget ya dia bisa lagi gitu loh, maksudnya dibilang untung ya dia berobat di Singapura, padahal maksudnya udah tahu tadi dibilang sial gitu loh. Entarnya lagi tuh misalkan Matthew tuh kayak harus ke Amerika, untungnya dia enak ya dia ke Amerika gitu. Tapi ketika ke Amerika ternyata saya itu untuk berobat, Matthew harus operasi yang cukup besar, orang tuh bakal kayak sial banget sih dia dikit-dikit anaknya operasi gini. Jadi maksud saya good, bad, who knows gitu loh. Setiap hal yang saya buat baik, orang bilang beruntungnya dia. Ketika hal yang saya terima itu kayak kelihatan sial di mata orang, mereka tuh mulai ngejudge. Jadi kayak saya tuh mulai ngajarin diri saya sendiri gitu, Ci. Saya lebih ke maksudnya itu tuh kayak bagaimana saya merespon gitu. Kalau orang itu bilang kamu nih begini-begini, terus saya tuh jadi marah, berarti tuh kayaknya tuh saya nggak kontrol gitu atas kata-kata dia gitu. Jadi sekarang saya lebih kayak apa ya, kayak ya gitulah Ci gitu, apa ya kayak terima kasih gitu. ya terima kasih ya Jen. Aku jadi ingat kata-katanya Kay Warren. Dia bilang dia choose joy karena happiness is never enough ya, karena kalau joy ditentukan dari hati kita, kalau happiness dengan standarnya orang luar. Oke, Ichen, kayaknya ngobrol kita sampai di sini dulu. Ayo Bapak Ibu Tante Om, kita kasih hati lagi buat Matthew. Matthew ada di sana kah? Di samping Ci. Kasih hati ya, thank you Ichen. Ini kita akan masih terus acara. Kalau Ichen mau ikut boleh, mau Hai Matthew. Kalau mau off video juga boleh ya Chen ya. Take your time. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Sekarang mungkin Glenda dan Ruth bisa bantu. Kita akan lihat video kedua dari sahabat kita, dari teman kita Darin. Silahkan. Hi Darin. Hi Mom. How are you today? Good. Good? How do you think about your life? It's good. It's good? Have you ever wished to be somebody else? No, I like me. You like being you? Yeah. Oh, nice. Thank you, Darin.
Ada satu video lagi. Ya. Jesus is my God and my friend. He loves me and I love him too. Terima kasih. Apakah Derin bersama kita malam ini? Nggak ada ya? Saya di gereja. Oh, oke. Bapak Ibu mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwa Derin adalah anak kesayangan Helen dan Nico. Sebelum Helen masuk ke materi, mungkin ada yang bisa di-share, Helen, Pendeta Helen, untuk ini, cerita ini. Ya, terima kasih Kak Joyce. Bapak Ibu, tentang Derin dinyatakan secara medis trisomi 21 atau menyandang Down syndrome gitu ya. Dan di tengah struggling kami untuk kesehatannya, pendidikannya, sosialisasinya, kemampuan untuk kemandiriannya dan sebagainya, 2 video tadi mewakili apa yang kami juga usahakan selain itu gitu. Yang video pertama tadi, kami pengen mengajarkan kepada Derin bagaimana dia belajar berdamai dengan dirinya. Bagaimana dia melihat bahwa hidupnya itu berharga karena memang pemberian Tuhan, dan berharga karena dia adalah bagian yang dikasihi oleh banyak orang di sekitarnya. Dan bersyukur Derin sudah sampai di titik itu, bukan sesuatu yang dihafal, tetapi dia sungguh-sungguh merasakan dia menyukai hidupnya gitu. Dia suka pretend play ya, suka berpura-pura menjadi seorang apa gitu dengan peran-peran yang ada di film yang ditontonnya. Tapi begitu ditanya balik yang sebetulnya dia betul-betul inginkan, itu selalu dia bilang I like being me begitu. Kemudian video yang kedua adalah perjuangan untuk juga memberikan sebuah bekal spiritual buat Derin supaya dia mengerti mama papanya yang tidak bisa 24 jam bersama dengan dia tidak menghalangi cinta itu dia rasakan karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Jadi mungkin tadi itu bisa disebut ini ya, pengakuan imannya Derin gitu dengan sangat sederhana. Kami membangun konsep apa itu sahabat atau teman dan siapa itu Tuhan. Lewat banyak cara, lewat banyak contoh, pengalaman sehari-hari begitu, sehingga Derin bisa mengatakan Jesus is my God and my friend gitu. Dan dia saat ini dia suka sekali berdoa. Jadi setiap malam dia berdoa dan dia selalu mengingat bukan hanya keluarganya tapi juga teman-temannya, gurunya, semua didoakan satu-satu. Jadi doanya tuh bisa panjang sekali. Kadang salah satu temannya ada cerita apa di sekolah didoakan juga gitu satu-satu. Tapi kami menghargai tahapan pertumbuhan spiritualitas yang dia saat ini sedang tempuh. Mungkin itu dulu Kak Joyce. Terima kasih. Oke. Luar biasa, Pendeta Helen. Tadi waktu video itu dikirim sama Pendeta Helen, komentar saya cuma satu. Saya meleleh gitu ya, dengar Derin bisa ngomong seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama yang akan diberikan oleh Pendeta Helen, saya pengen ngobrol sebentar aja dengan tim Educare. Siapa ini? Ruth ya? Boleh ya? Aku penasaran gitu, kenapa tim Educare ambil topik teologi disabilitas ini? Baik, terima kasih Kak. Jadi Educare itu rangkaiannya tuh setiap bulan ada Zoom Kak. Kita mengambil berbagai tema dan pada waktu brainstorming gitu ya, rembukan pendeta pendampingnya mengusulkan tema ini. Kenapa? Karena bukan hal yang mudah yang harus dilalui oleh keluarga ataupun diri yang mengalami disabilitas gitu. Jadi ataupun dari kita yang ada di sekelilingnya. Jadi butuh untuk apa ya, mempersiapkan support system gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan di awal, mengapa ini terjadi pada saya atau apa salah saya gitu. Nah, sehingga kita sama-sama mau cari tahu nih bersama Pendeta Helen di sini gitu, bagaimana kita bisa tetap menikmati perjalanan kehidupan tanpa kehilangan sukacitanya, melihat rancangan Allah yang baik melalui kehadiran
anggota keluarga yang mengalami disabilitas atau kerabat di sekeliling kita. Itu sih, Kak. Ya, oke. Thank you ya, Ruth. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi Pendeta Helen. Silakan Pendeta Helen. Akan share sendiri atau Ya, saya sendiri share screen ya. Oke, silakan. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu. Ya, saya izin untuk share screen untuk bisa mendukung penyampaian materi ini. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Pertanyaan pertama untuk membuka diskusi kita malam hari ini. Di sekitar kita, banyak orang yang tidak berminat berdiskusi tentang disabilitas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Ini cukup menggelitik, setidaknya bagi saya ya. Karena dalam realitas sehari-hari, sepertinya banyak orang di tengah masyarakat kita yang masih canggung terhadap penyandang disabilitas. Mau tanya apa bingung, mau mendekati dengan cara apa juga nggak tahu, tetapi juga tidak minat untuk mencari cara atau menjadi sebuah penggerak untuk mau jadi teman gitu sama penyandang disabilitas. Kenapa ya? Saya menjumpai beberapa jawaban ini ketika bertanya kepada beberapa teman, sudah pernah membahas teologi disabilitas di gereja atau sudah pernah ada diskusi tentang ini, pelayanan inklusi di gereja? Ada jawaban seperti ini ternyata. Ini bukan tentang kita gitu. Nantilah kalau prioritas kesekian gitu ya, penyandang disabilitas ini kan sudah ada yang menangani, lembaga-lembaga sosial misalnya, SLB misalnya. Jadi nanti kalau sudah ada waktu, gereja kita sudah punya waktu lebih luang, kita bisa mengunjungi mereka seperti itu. Karena itu bukan tentang kita. Atau mungkin keluarga dan pribadi-pribadi yang tidak merasa memiliki anggota keluarga atau orang di dekatnya yang menyandang disabilitas. Jadi berdiskusi tentang disabilitas itu buat apa? Karena itu bukan tentang kita, nggak ada sangkut pautnya. Lalu ada yang juga menjawab begini, tabu loh untuk membicarakan hal buruk. Nah, dilihat sebagai hal buruk ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang itu. Kenapa tabu dan tidak mau membicarakan? Karena kemudian takut nanti malah kejadian kalau dibicarakan gitu. Kita nggak punya anak dengan disabilitas atau dengan situasi khusus. Nanti kalau diskusi-diskusi tentang begini, nanti malah ada lagi di tengah keluarga kita. Ternyata ada ketakutan begitu ya di masyarakat kita. Kemudian ada yang menjawab masih banyak hal lain yang menjadi prioritas. Belum utama lah. Ya tahu sih itu penting, tetapi nanti dulu. Karena apa? Karena mungkin ini hanya 1-2 orang di jemaat kita yang mengalami itu. Wah, sedih banget nih Bapak Ibu Saudara kalau udah begini ya. Jadi pelayanan dilihat prioritas atau tidak berdasarkan hanya segelintir orang yang mengalami atau ada banyak orang yang membutuhkan. Padahal kalau kita lihat di dalam perumpamaan domba yang hilang misalnya, yang 99 ditinggal untuk mencari yang satu. Bukan karena yang satu lebih berharga dari yang 99, tetapi karena yang satu ini juga sama berharganya dengan yang lain. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam diskusi kita malam hari ini karena berarti ada sebuah passion ke sana untuk juga belajar dan lebih mengerti tentang hal ini untuk kita bisa lakukan sesuatu sama-sama. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pembahasan teologi disabilitas, saya mau mengutip terlebih dahulu sumber dari Kemensos Republik Indonesia ya, yang membedakan penyandang disabilitas dengan skema seperti ini. Saya tidak akan bacakan satu persatu karena terlalu banyak, tetapi setidaknya di sini ada penjelasan bagaimana disabilitas itu bisa dialami sejak lahir ataupun tidak sejak lahir, gitu ya. Jadi kalau yang mungkin tidak memiliki anak dengan disabilitas tertentu, bukan berarti pasti tidak akan mengalami juga gitu, walaupun juga tidak mengharapkan akan ada sesuatu yang kemudian bisa menginterupsi aktivitas hariannya, tetapi banyak hal yang bisa menyebabkannya, sehingga sebetulnya ini akrab
dengan kehidupan kita sehari-hari. PD ini singkatan dari penyandang disabilitas. Ada penyandang disabilitas fisik yang bisa kelihatan ya, dilihat apa namanya, kendala-kendala atau challenge-nya ya yang dia alami dengan keberadaannya. Kemudian ada penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental. Nah, ini yang seringkali disebut sebagai invisible disabilities ya, karena nggak kelihatan. Saudara-saudara bisa depresi dan foto kelihatan sangat sukacita, nggak kelihatan. Dan banyak sekali ya yang ini kemudian diabaikan hanya karena tidak kelihatan. Kemudian ada penyandang disabilitas sensorik, ada penyandang disabilitas ganda atau multi. Jadi dari jenisnya saja sudah ada banyak sekali. Tetapi kita bersyukur bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang untuk penyandang disabilitas. Dan hak penyandang disabilitas juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini. Khususnya di pasal 5 ini ada 17 hak penyandang disabilitas. Dan mungkin kita berangkat dari nomor yang ke-9. Sebagai gereja, sebagai persekutuan, bagaimana kita masuk dalam hak keagamaan dari penyandang disabilitas, tetapi tentu harapan kita adalah masuk dari pintu ini bisa mewarnai aspek dan hak yang lain, seperti itu. Nah, mari kita berbicara lebih lanjut. Bagaimana kita melihat realita disabilitas, saudara-saudara. Ada dua kutub yang menarik untuk kita renungkan. Kadang-kadang orang melihat disabilitas tertentu secara negatif. Kenapa negatif? Nah, pernah lihat ini, saudara-saudara, seorang yang bernama Joseph Merrick, yang lebih dikenal kemudian sebagai bagaimana kisahnya sangat menyedihkan ya, karena dia mengalami sesuatu yang bernama Proteus syndrome, yang membuat organ-organ tubuhnya bertumbuh tidak proporsional ukurannya, begitu. Jadi pertumbuhan di kepala, di sekujur tubuhnya itu berbeda-beda ukurannya sehingga tampak seperti makhluk yang aneh bagi orang lain. Nah, dia disingkirkan dari komunitasnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kemudian dijadikan tontonan sirkus dan orang membayar untuk menontonnya ya. Dan ini realita yang sangat menyedihkan terkait penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Memang terjadi di Eropa ya, di Inggris sekitar tahun 1500. Tapi kalau kita melihat sampai hari ini ada proses yang bergerak dari melihat penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang sangat buruk, dijauhi dan bahkan tidak dianggap setara dengan manusia ya. Tetapi kemudian sekarang sudah mulai ada penerimaan, bahkan sekolah-sekolah inklusi juga sudah sangat baik di Eropa. Contoh yang lain, kalau Bapak Ibu saudara pernah mendengar tentang Willowbrook School, sebuah sejarah menyedihkan di Amerika. Di mana ini seperti tempat penampungan gitu ya bagi penyandang disabilitas, anak-anak yang ditolak oleh keluarganya. Dan semakin banyak anak-anak yang ada di panti atau di lembaga ini, dari kesehariannya, dari semua perawatannya, mereka sangat terbatas karena kapasitas melampaui yang seharusnya mereka bisa tampung. Dan ada catatan yang lebih mengerikan bahwa beberapa orang dari Willowbrook ini juga sempat menjadi semacam percobaan ya bagi beberapa penemuan obat-obatan seperti itu. Jadi tidak dianggap seperti manusia. Kenapa orang melihat disabilitas negatif, saudara-saudara? Ketika hidup seseorang dianggap tidak lengkap. Ada sesuatu yang hilang yang membedakan dari orang-orang yang bisa beraktivitas dengan anggota tubuh dan kemampuan yang lengkap, yang ideal dalam pandangan masyarakat. Maka itu dilihat negatif. Ketika penyandang disabilitas dianggap sebagai beban bagi komunitas, harus dilayani, harus ditemani, tidak bisa sendiri, alat-alatnya pun harus khusus, mahal sekali semuanya, itu beban.
Kemudian ketika disabilitas dikaitkan dengan ketidakberuntungan. Jadi seolah-olah ada dua kutub lagi nih di sini. Yang menyandang disabilitas itu seperti menerima kutuk, ya, tidak beruntung hidupnya, tetapi yang tidak menyandang disabilitas inilah hidup yang diberkati, yang beruntung, yang sangat-sangat baik di dalam sukacita anak-anak Tuhan. Kadang menyangkutkan ke sana, ya. Jadi ini sangat menyedihkan kalau ada yang masih melihat seperti ini. Tetapi juga ini kutub yang negatif. Kutub yang satu lagi inspiring, sangat menginspirasi ketika, ya saudara-saudara tahu ini ya, Hi Ahli. Ketika ada penyandang disabilitas yang bisa melakukan sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Hi Ahli ini jarinya hanya 2 ya, claw syndrome atau apa ya dia sebutannya itu. Jadi dengan 2 jari ini dia bisa bermain piano dengan sangat baik, dan itu wah inspiring sekali kehidupan Hi Ahli ini ya. Kemudian ini adalah Madeline Stewart dari Australia yang menyandang Down syndrome, menjadi model. Dengan kepercayaan dirinya, dia juga diberi banyak applause dan apresiasi. Inspiring sekali. Nah, tahu ini ya, Nick Fujikik yang juga bersaksi di mana-mana dengan segala keberadaannya. Dianggap inspiring, kenapa? Karena berprestasi dan jadi motivasi. Saudara-saudara, kita berhenti dulu di sini sejenak untuk mencoba berpikir jujur dengan diri kita sendiri pertanyaan ini. Bagaimana sih sebetulnya kita selama ini menerima orang lain? Apakah kita bisa menerima seseorang apa adanya, atau kita menerima dia semata-mata karena prestasinya? Kalau Hi Ahli, Madeline Stewart, dan Nick ini tidak melakukan semua karya itu, bisa nggak kita tetap terima? Jadi sebetulnya baik kutub negatif maupun inspiring ini adalah bukan sesuatu yang patut kita pilih. Karena kita hanya melihat seseorang dari abilitasnya, ya, dari kemampuannya, dan itu tidak fair. Kita tinggal di tengah dunia yang berorientasi pada standar normal. Jadi normal yang ada di lingkaran coklat ini, seolah ini yang lebih banyak ya menguasai lahan di sini. Sedangkan penyandang disabilitas itu biasanya dipinggirkan di warna krem di sekitarnya ini. Terpinggirkan oleh semua yang normal. Dari fasilitas publik, dari kesempatan bekerja, kesempatan belajar, semua dibedakan dan menjadi lebih sulit daripada yang normal. Tapi ada yang robust di sini ya. Ada yang sangat super. Penyandang disabilitas yang bisa menembus dan berprestasi menyamai atau bahkan lebih dari orang-orang yang oleh masyarakat dikategorikan normal. Maka dia malah lebih terpandang di sini lebih daripada orang-orang yang dengan standar normalnya dunia. Jadi seperti tadi ya, Nick, Madeline Stewart, dan juga Hi Ahli, dan banyak yang lainnya itu dianggap sangat menginspirasi, lalu ada di tengah sini. Ini sebetulnya kan sebuah ketidakadilan, saudara-saudara. Dunia yang cenderung memuja atau menghargai pencapaian dan prestasi belaka. Dunia yang cenderung memuja IQ. Lalu pendidikan akademis kualitas tinggi. Maka banyak penyandang disabilitas yang kemudian tidak diterima dalam masyarakatnya, bahkan mungkin juga keluarga-keluarga yang mengatakan apa? Amit-amit, jangan sampai punya anak dengan kebutuhan khusus seperti itu. Karena sangat dilihat buruk. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu bernama teologi disabilitas. Secara sederhana, ini adalah sebuah upaya untuk memahami dan menafsirkan firman di tengah kehidupan manusia yang tidak lepas dari realita disabilitas. Memberikan makna teologis terkait bagaimana perjumpaan dengan Tuhan dan karya Tuhan yang terjadi melalui pengalaman hidup penyandang disabilitas. Jadi, saudara-saudara, dalam teologi disabilitas, kita mau melihat bahwa melalui Kristus dan memuncak pada Kristus ya, karya Kristus yang tubuhnya terpecah, melaluinya kita bisa menemukan makna sejati sebagai orang-orang yang rapuh tapi dicinta. Tubuh Kristus yang terpecah bagi dunia diberikan supaya kita mendapat anugerah disatukan dengan kasih Allah. Jadi,
Kalau tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, masihkah kita memisahkan sesama berdasarkan disabilitasnya, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kekannya? Nah, kita akan merefleksikan itu. Diantar oleh tiga teolog yang saya kutip, yang banyak dikenal juga dalam teologi disabilitas. Yang pertama adalah Nancy Island, yang mengalami kelainan tulang punggung bawaan. Jadi sehari-hari sepanjang hidupnya ya dia harus mengendarai alat ini supaya dia bisa bergerak, berpindah tempat. Kelemahan pada fisiknya, disabilitasnya secara fisik diderita sampai akhir hidupnya, dan justru dia mengatakan disabilitas saya itu mengajarkan kepada saya siapa diri saya dan siapa Tuhan. Justru kalau itu diambil, saya bukan menjadi saya. Disabilitasku itu sudah menyatu dengan diriku dan bagaimana aku menyelami siapa Tuhan yang menciptakanku, menyelamatkanku, dan hidup bersama dengan aku, menemani aku. Jadi dia sudah berdamai dengan disabilitasnya dan justru melihat Tuhan secara lebih jelas dari pengalaman disabilitasnya ini. Ini menarik ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang disabled and divine. Dia mengalami disabilitas tetapi tetap ilahi. Tidak sering ya, cukup jarang Kristus yang bangkit itu dipahami sebagai yang ilahi, yang tangan, kaki, dan pinggangnya itu mengalami profound physical impairment, mengalami sebuah luka yang sangat parah gitu ya. Dan Nancy Island mengatakan Kristus yang bangkit itu adalah a disabled God. Dan dia mengerti setiap orang yang mengalami disabilitas karena dia sendiri mengalami itu. Luka-luka yang sangat profound, yang sangat parah dia derita, bahkan sampai pada kebangkitannya ya. Ketika Yesus bangkit, lubang-lubangnya tidak tertutup ya. Di tangan, di kaki, di pinggangnya, justru itu memberikan sebuah penegasan bahwa ia merengkuh segala kerapuhan itu di dalam tubuh kebangkitannya. Nah, Nancy Island menemukan Tuhan di tengah disabilitasnya. Bagaimana dengan kita? Tokoh yang kedua adalah Thomas Reynolds. Dia adalah seorang ayah dari anaknya yang menyandang autisme. Thomas Reynolds ini salah satu quote-nya ya, bahwa di salib Tuhan Yesus itu menundukkan dirinya pada sebuah disabilitas. Dan tubuh kebangkitannya tetap menanggung luka sebagai sebuah tanda solidaritas Allah dengan kemanusiaan yang rapuh. Jadi sangat indah ya. Di salib Yesus menundukkan dirinya pada disabilitas, menjadi seorang yang betul-betul broken ya, dengan semua luka yang dialami itu. Nah, Thomas Reynolds ini menulis salah satu bukunya adalah Vulnerable Communion, dan dia menegaskan bahwa penerimaan yang indah dari komunitas itu, kesalingan untuk bisa berbagi, kesalingan untuk bisa mengisi kehidupan, itulah yang menjadikan kehidupan kita bersama tuh indah gitu. Dan dia juga menegaskan ini, bahaya dari the cult of normalcy. Banyak orang memuja, mengkultuskan standar normal itu. Padahal kita tahu Tuhan tidak pernah membedakan manusia berdasarkan kriteria normal atau tidak. Jadi sebaiknya kita tidak memakai kriteria orang normal dan orang tidak normal untuk bicara tentang penyandang disabilitas dan orang tanpa disabilitas. Karena tidak ada kriteria itu ya di dalam kehidupan sesungguhnya. Tuhan merengkuh kerapuhan manusia di dalam Kristus. Ia yang menyekutukan dirinya dengan yang terluka dan tertolak adalah Tuhan yang menunjukkan cinta dan penerimaannya terhadap yang terluka, lemah, dan tertolak. Saudara pernah melihat ini? Ini film tentang Yesus dalam sign language. Semua diperankan tanpa kata-kata dalam bentuk suara, ya, semua dalam bentuk bahasa isyarat. Sebuah cara untuk berbicara kepada
para sahabat tuli ya, teman-teman kita yang berbicara dengan bahasa isyarat, bahwa inilah juga yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa berbicara juga dalam bahasa isyarat. Jadi ketika mungkin dalam kehidupan sehari-hari seringkali dianggap sebagai kebutuhan yang kurang penting ya. Mungkin juga kalau kita lihat dalam tayangan-tayangan di TV, kalau ada juru bahasa isyaratnya, tempatnya juga kecil, di samping, di sudut gitu ya. Kadang-kadang itu dianggap tidak setara dengan yang berbicara dengan suara. Tetapi cara-cara seperti ini ingin kasih tahu kepada kita, nggak ada normal dan nggak normal. Kita cuma dipanggil untuk mau merengkuh semuanya dalam setiap kepelbagaian sesama kita itu, gitu ya. Itu Thomas Reynolds tadi yang berbicara tentang bahaya the cult of normalcy. Kemudian teolog yang ketiga adalah Amos Yong, yang ini lebih injili ya. Dia mengemukakan tentang beberapa bagian dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yakub yang bergulat dengan malaikat Allah dan sendi pangkal pahanya terpelecok. Somehow he was disabled, begitu ya. Dan ketika dia sendi pangkal pahanya itu terpelecok, yang ada adalah dia mendapatkan sebuah status baru, nama baru. Sekarang kamu adalah Israel. Jadi bukan stigma, kamu adalah seorang yang timpang, tapi kamu adalah Israel. Kemudian yang kedua adalah Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah dan semua orang dari berbagai macam bangsa bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid itu. Allah yang berbicara dalam berbagai bahasa. Allah juga bisa berbicara dengan berbagai macam cara kepada setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Termasuk pada penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, yang mungkin selama ini oleh gereja dianggap bagaimana ya mengajar mereka untuk katekisasi susah amat. Karena kita terlebih berpikir bahwa katekisasi ini adalah untuk orang-orang yang bisa belajar secara intelektual, secara kognitif. Kita belum terlalu terbiasa mungkin membuka akses untuk sisi-sisi yang lain untuk mengajarkan tentang iman Kristen. Kemudian yang ketiga, Amos Yong menyoroti tentang kita sebagai gambar Allah. Dalam relasi kita dengan Allah, kita sebagai gambar Allah, artinya begitu berharga. Dan yang keempat, setiap orang percaya sebagai penerima karunia. Artinya, kalau ada anak-anak yang atau orang dewasa yang menyandang disabilitas dalam persekutuan kita, mereka itu bukan orang yang harus dikasihani, di mana kita semua harus melayani dia. Tetapi mereka juga adalah penerima karunia. Mereka bisa memberikan karunia itu di tengah fellowship kita, di tengah persekutuan dan pelayanan kita. Jadi bukan sebagai objek yang harus dilayani, tapi justru kita mesti ajak nih, libatkan, supaya mereka pun menjadi subjek yang bisa ikut berbagi. Nah, menarik ya, dari stigma yang digeser, bukan stigma yang mestinya muncul, tetapi sebuah penerimaan, kamu adalah Israel, sebuah status baru ya. Kemudian Pentakosta, rangkulan Allah terhadap begitu banyak orang yang berbagai macam bahasa, dan juga tentang gambar dan rupa Allah serta penerima karunia. Nah, dari tiga ini, saudara-saudara, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu Allah kita tuh Allah yang seperti apa? Yang tadi mereka gambarkan dengan cara-cara itu ya. Saya mau merangkum setidaknya ada tiga hal yang sangat mendasar nih, yang kita bisa lihat dari ketiga teolog tadi. Yang pertama adalah, kalau Allah dalam Mazmur ya, dikatakan bahwa Allah itu membentuk menenun kita dari dalam kandungan ibu kita. Ketika seorang lahir dengan disabilitas, seringkali dianggap ini adalah sebuah absence atau ketidakhadiran kuasa Allah di dalam penciptaannya. Jadi ini adalah sebuah produk gagal dari penciptaan karena tidak sungguh amat baik. Sungguhkah tidak sungguh amat baik? Justru kita mau melihat ini, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang bersolidaritas.
Karena kasihnya, ia menjadikan dirinya rapuh dan terbatas. Ia mengalami dan mengerti bahasa luka. Ia sendiri sampai di kayu salib menjadi disabled, tunduk di kayu salib itu terhadap disabilitas. Dan luka-luka itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaannya. Justru karena ia bangkit dengan tangan yang berlubang, kaki dan pinggang yang masih ada bekas luka, kita melihat betul itu adalah Yesus yang disalibkan. Luka-luka dan kekurangan secara fisik yang dalam arti tidak sesempurna orang yang tidak mengalami luka gitu ya, tetapi itu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Justru ini yang kita mau pakai menjadi sebuah sudut pandang terhadap disabilitas atau penyandang disabilitas. Mari kita gunakan sudut pandang solidaritas, karena Kristus pun adalah Allah yang bersolidaritas terhadap manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang sudut pandang terhadap penyandang disabilitas, ada sudut pandang moral yang biasanya banyak dipakai. Sudut pandang moral ini mengatakan kalau penyandang disabilitas itu salahnya siapa? Ini pasti kutukan atau hukuman atas dosa seseorang. Jadi dikaitkan dengan kesalahan atau dosa tertentu si disabilitasnya ini. Kemudian ada sudut pandang medis. Nah, sudut pandang medis ini yang lebih banyak dipakai untuk mengukur hal-hal yang perlu dioptimalkan dalam diri seorang penyandang disabilitas ya. Seperti misalnya nama disabilitasnya apa? Oh, ada Down syndrome, Chart syndrome, autism dan sebagainya. Lalu penanganannya seperti apa? Kemampuan jantungnya, kemampuan motoriknya dan seterusnya, itu secara medis ada sudut pandang medis yang kita juga perlu terima. Kemudian ada sudut pandang sosial. Kalau kita melihat disabilitas hanya dalam sudut pandang sosial, kita hanya berpikir begini, apa ya yang kita perlu sediakan untuk mereka? Sediakan trotoar yang bertekstur, ya. Sediakan lahan miring, sediakan tempat untuk kursi roda di tengah tempat kebaktian kita dan sebagainya. Tetapi kita hanya berpikir tentang penyediaan itu, tetapi tidak dalam penerimaan sepenuhnya. Nah, sudut pandang solidaritas menawarkan sesuatu yang berbeda. Bersolidaritas dengan mereka, mencoba untuk bisa menyatu di dalam rasa, seperti tadi ya, Bu Ichen juga cerita ya, kadang-kadang tuh orang cuma komentar nggak tahu apa yang kami rasakan gitu sebagai orang yang mengalami realita disabilitas sangat dekat dengan kehidupan kami. Tetapi justru inilah yang menjadi undangan bagi kita. Bersolidaritas bukan menghakimi. Bukankah Tuhan juga mengalami atau menunjukkan ya solidaritas ini terhadap manusia, dan itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaannya. Artinya ketika kita berbicara tentang disabilitas, mestinya itu juga tidak mengurangi penghargaan dan respek kita terhadap seseorang. Karena kita semua tetap setara dengan atau tanpa disabilitas. Itu yang pertama, Allah yang bersolidaritas. Yang kedua, Allah yang melibatkan serta menerima serta melibatkan setiap orang dalam misinya. Nah, di Yohanes 9 sangat jelas cerita ini, saudara-saudara. Ketika ada seorang yang lahir tidak dapat melihat, murid-murid bertanya, ini dosanya siapa? Mereka pakai sudut pandang mana tadi? Sudut pandang moral ya, mengaitkan disabilitas dengan dosa. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dosa siapa, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melaluinya. Jadi paradigmanya diubah. Bukan dosa siapa, tetapi pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Yang oleh masyarakat, menyandang disabilitas itu dianggap berdosa, terkutuk, dijauhi, berita buruk, ya. Oleh Tuhan, diubahkan, digeser ke sini, bahwa menyandang disabilitas itu diterima, dilibatkan dalam karya Allah. Dan mengalami healing, ya, bukan curing. Kalau curing, seperti kita ke dokter ketika kita sakit, kita sudah sembuh, kita nggak perlu dokter lagi, sudah selesai hubungan kita sama dokter ini kan. Next time kalau kita sakit lagi baru datang lagi. Tetapi healing lebih berbicara tentang penerimaan secara utuh. Ia diterima kembali oleh komunitasnya, ia diangkat kembali setara sebagai subjek di dalam karya Allah yang dinyatakan di tengah dunia gitu. Tuhan melibatkan penyandang disabilitas yang oleh masyarakat hidupnya dilihat sebagai berita buruk,
justru untuk menjadi pembawa kabar baik. Dalam penerimaan inilah setiap penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai beban, melainkan sebagai orang yang punya kabar baik untuk diberitakan. Jadi Matthew, Derin, atau anak Ibu Yola juga ya, dan teman-teman yang lain, jangan lihat mereka juga sebagai hambatan atau beban. Sebab setiap orang punya kabar baik untuk diberitakan. Seperti tadi Bu Ichen juga punya kabar baik tentang cinta, ekspresi kasihnya Matthew yang sangat tulus dan menggetarkan ya. Allah yang menerima dan melibatkan. Dan yang ketiga adalah Allah yang membebaskan. Dia merangkul, bukan membelenggu dan menyisihkan. Allah tidak hanya dapat dikenali secara kognitif, saudara-saudara, tetapi setiap orang diberi karunia untuk mengenal Allah. Di GKI Peterongan beberapa waktu yang lalu ya, tepat sebelum pandemi, kami melayangkan baptisan untuk penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan katekisasi khusus yang lebih banyak menggunakan gambar dan cerita. Gitu. Bagaimana akses itu dibuka untuk bisa merangkul dan menyampaikan kabar baik itu kepada penyandang disabilitas intelektual juga. Bukan tidak mungkin kok kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tentang kabar baik itu kepada penyandang disabilitas intelektual. Tuhan mengundang kita dalam misi ini untuk membebaskan penyandang disabilitas dari sistem yang meminggirkan. Selama gereja kita belum membuka akses bagi penyandang disabilitas, maka disadari atau tidak kita pun ikut membelenggu dan menyisihkan. Jadi kita tidak berada di pihak Yesus sang pembebas, kita justru berada di pihak yang membelenggu. Saudara-saudara, melihat ini ya, ada seorang yang menggunakan atau memerlukan kursi roda. Mari coba berandai-andai ya, seandainya nih dalam persekutuan di GKI Pondok Indah ya, ada acara di lantai 2 atau di lantai 3 misalnya. Listriknya ada gangguan, gensetnya nggak bisa dinyalakan. Ada seorang dengan kursi roda datang untuk ikut dalam persekutuan itu. Kira-kira apa ya yang kita akan lakukan? Acaranya sudah disetting nih semua di lantai 2 gitu kan. Biasanya nggak masalah karena ada lift. Tapi kalau lift ini tidak bisa dipakai, apa yang saudara-saudara mau lakukan? Mungkin ada inisiatif, angkat yuk, angkat kursi rodanya ke atas ya, lewat tangga. Mungkin ada inisiatif, gimana kalau kita coba saja pindahkan di bawah begitu untuk dia gitu ya. Nah, satu hal saudara-saudara tentang membebaskan seseorang ini ya, yang mungkin seringkali kita tidak sadari adalah tubuh setiap orang itu adalah hak 100% dari yang punya tubuh itu. Jadi kalau saudara-saudara mau menolong, mau mengangkat kursi roda itu, yang pertama banget kita harus tanya adalah yang pertama banget kita harus lakukan adalah tanya sama orang ini, maunya gimana? Mohon maaf, ada gangguan dengan lift, nggak bisa dipakai, harus naik seperti ini. Anda lebih nyaman seperti apa? Bolehkah kami mengangkat kursi roda ini? Bolehkah kami menuntun Anda? Itu harus ditanya, saudara-saudara. Ya, karena itu adalah tubuh dia. Jadi kalau kita tiba-tiba panggil teman-teman nih, yuk langsung naikin, seru-seru aja nih kita tolong orang ini. Itu kan dari sudut pandang kita menolong. Dari sudut pandang orang ini, gimana sih? Ini kan tubuh saya. Kok kalian merasa lebih bisa menentukan sesuatu? Apa yang harus dilakukan terhadap tubuh saya begitu. Sama juga dengan penyandang disabilitas netra misalnya. Kalau teman-teman penyandang disabilitas netra ini membutuhkan sesuatu dan bertanya kepada kita, jangan langsung ambil tangannya lalu diletakkan pada sesuatu yang dia cari. Atau jangan langsung tuntun tangannya, yuk jalan sama saya. Itu juga bukan membebaskan, saudara-saudara. Karena ada yang harus ditanya, nyamankah dia kalau tangannya dipegang, dituntun, atau diletakkan di atas barang yang dia cari? Karena itu adalah tangannya, bukan tangan kita. Dan terlebih lagi bagi penyandang disabilitas netra, biasanya tangannya itu adalah pengganti dari penglihatannya. Jadi kan saudara-saudara nggak mau ya, mata kita dipegang gitu kan sama
orang yang ini loh menunjukkan barang yang kita cari, kan kita nggak mau. Nah ini sama aja gitu. Jadi bagaimana kita melihat posisi kita sebagai seorang yang ikut membebaskan adalah sungguh-sungguh menghargai orang ini seutuhnya. Ini adalah tubuhnya. Jadi ada respect yang kita bangun di sana. Jadi, saudara-saudara, dari Allah yang bersolidaritas, yang menerima dan melibatkan dan membebaskan setiap orang, kita bisa melihat kesimpulan ini bahwa tidak ada satu orang pun yang berada di luar rengkuhan kasih Tuhan. Maka seharusnya juga tidak ada penghalang untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam wajah sesama, termasuk penyandang disabilitas. Kalau saudara-saudara nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ya. Lalu yang kita lihat di depan kita adalah penyandang disabilitas yang mungkin secara fisik sangat kelihatan berbeda. Bisa nggak kita tetap melihat ada kemuliaan Tuhan di sana? Mestinya tidak ada hambatan untuk itu. Nah, what next, saudara-saudara? Ini ada sebuah tulisan yang ada beberapa bagian yang cukup menggelitik ya untuk kita lihat sejenak di sini sebagai pengantar bagian selanjutnya. Bagaimana atau kenapa sebuah komunitas yang mengalami disabilitas yang lebih banyak gitu ya, bisa disebut sebagai komunitas yang lebih sehat gitu. Ada sebuah penekanan yang saya beri elips di sini, bahwa perbedaan di antara disabilitas dan non-disabilitas itu bukan sebuah perbedaan antara imperfection dan perfection. Seolah-olah yang disabilitas itu imperfection dan tanpa disabilitas itu perfection. Itu tetap dua kutub yang membuat kita tidak melihatnya setara, ya. Karena pasti cenderung orang mengidolakan, mengidealkan yang perfectionnya. Kemudian ini, Tuhan mengasihi dan menghargai setiap kita dengan segala perbedaan abilitas atau kemampuan kita. Sebagai manusia, kita ada dalam perjalanan bersama untuk bisa menyatukan ini dalam cinta dan penghargaan terhadap sesama. Oleh karena itu, sebuah komunitas yang lebih diwarnai dengan disabilitas disebut sebagai komunitas yang lebih sehat, lebih kaya, karena akan menampung begitu banyak hal yang diberi akses, yang dibukakan aksesnya. Nah, bagaimana dengan gereja kita, saudara-saudara? Gereja diundang untuk ikut serta dalam misi Allah untuk bersolidaritas, menerima dan membebaskan sesama. Tapi masihkah kita ikut meminggirkan penyandang disabilitas? Misalnya, ini sadar tidak sadar ya, dalam khotbah, ilustrasi dipakai tentang penyandang disabilitas. Memakai ilustrasi tentang penyandang disabilitas itu sendiri nggak salah, saudara-saudara. Tetapi perlu berhati-hati ketika mulai bilang begini. Dia saja dalam kondisinya yang seperti itu bisa. Apalagi kita, harusnya kita lebih bisa dari dia. Nah, itu tidak setara. Kalau kita memakai cerita, memunculkan kisah-kisah kehidupan penyandang disabilitas, lalu kita mengatakan bahwa Tuhan pun ikut berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan kita untuk bisa berjuang bersama dalam hidup ini, itu kesetaraan ya. Tapi kalau kita mulai menekankan disabilitasnya dan melihat mereka, harusnya kan mereka ini lebih nggak bisa. Tapi mereka aja bisa. Masa kita yang lebih sempurna, lebih lengkap, apapun lah istilah yang dipakai itu biasanya ya. Maka itu menjadi sebuah peminggiran. Kemudian pemilihan kata untuk tema. Kata mungkin ini ya, tema hati yang buta misalnya begitu ya, atau murid yang apalah gitu ya, yang seringkali kata-kata disabilitas itu dipakai untuk menggambarkan atau sebagai konotasi dari keberadaan yang berdosa, saudara-saudara. Dan itu nggak fair. Seperti juga ini ya, lagu Amazing Grace yang sudah diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa, sekian ratus tahun, semua orang mengalami kemegahan lagu ini, tapi siapa sangka seorang pendeta namanya John Hull ya, dia entah sudah berapa ribu kali menyanyikan Amazing Grace selama pelayanannya sebagai pendeta. Suatu kali dia mengalami penglihatan yang berkurang.
Dan itu semakin berkurang sampai akhirnya dia tidak melihat sama sekali. Di titik dia tidak melihat sama sekali, dia bilang begini, ketika saya menyanyikan lagu Amazing Grace, lagu ini sangat kehilangan powernya, jadi powerless ya. Karena apa? Karena ada bagian ini, I once was lost, but now am found. Ini kan sisi negatif, kemudian dipadankan dengan sisi harusnya bagaimana, gitu kan? Hilang lalu ditemukan. Lalu selanjutnya dibandingkan dengan was blind, but now I see. Jadi blindnya di sini disetarakan dengan was lost. Keberadaan berdosa, nggak kenal Tuhan, itu dipakai kata blind. Nah sekarang John Hull itu blind. Dan dia tidak lagi bisa melihat seumur hidupnya. Lalu lagu ini menjadi tidak ada kekuatannya bagi dia karena ya kenapa memangnya kalau saya tidak bisa melihat dengan mata saya nggak bisa bilang but now I see di sini. Oleh karena itu John Hull mengganti lirik bagian ini, I once was lost but now I'm found. Oke, sampai di situ. Lalu disambung ini, was bound but now I'm free. Maka ini menjadi tetap powerful ketika tidak digunakan kata blind di situ untuk keberadaan keberdosaannya. Gitu. Nah, ini kan hal-hal yang kita sudah tumbuh suburkan di gereja ya, saudara. Banyak sekali yang mungkin kita pakai istilah-istilah ini dan kita tetap menikmati kan keagungan seperti lagu ini juga. Padahal orang-orang yang mengalaminya bisa merasa terpinggirkan ya. Saya buta dan saya tidak bisa melihat dan bagaimana ketidakmampuan saya ini dikaitkan dengan dosa gitu. Itu kan sedih ya. Kemudian mungkin juga kita bisa melihat bagaimana ritual-ritual yang kita lakukan selama ini di gereja. Apakah menutup akses bagi penyandang disabilitas? Misalnya kalau saudara-saudara merayakan Kamis Putih dengan pembasuhan kaki, mungkin pernah ya atau bahkan berkali-kali sebelum pandemi mungkin. Bagaimana kalau ada seorang yang datang tanpa kaki? Apakah kita siap melayaninya juga? Atau kita kebingungan, apanya nih yang harus dibasuh begitu? Nah, ada sebuah artikel yang waktu itu Pendeta Yoas pernah sharing ke saya juga. Ketika seorang tidak beraktivitas dengan kaki karena tidak memiliki kaki, maka apapun yang bagian atau organ lain apapun yang menjadi pengganti dari melakukan fungsi itu, itulah yang dibasuh ya. Jadi bisa membasuh tangannya seperti itu. Jadi mestinya ya nggak masalah melakukan pembasuhan kaki, hanya saja kita siap dengan kemungkinan-kemungkinan itu kalau misalnya ada yang datang tanpa kaki misalnya gitu. Jadi akses itu tetap terbuka untuk semua. Kalau begitu, saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan nih dari kitanya? Kan tadi kita lihat dari Tuhannya ya, Tuhan yang bersolidaritas, menerima, dan membebaskan. Lalu kita mesti ngapain? Yang pertama, entah saudara-saudara mengalami menyandang disabilitas atau tidak, dan mengalami itu dalam keluarga kita atau tidak, ini kita perlu lakukan, yaitu mengakui dan menerima kerapuhan kita. Menyadari bahwa kita rapuh, dan kita berada dalam sebuah komunitas yang rapuh. Rengkuh kerapuhan itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita, tak perlu buru-buru. Mungkin ada yang mengalami juga seperti Bu Ichen tadi, bukan Bu Ichen sendirian ya, kadang-kadang merasa tidak kuat untuk langsung bisa cepat gitu ya, tadi yang Kak Joyce katakan itu speed of love, nggak apa-apa. Dengan berapapun speed yang kita bisa lakukan dengan hati, nggak perlu buru-buru, tetapi ada sebuah proses yang kita lakukan untuk mengakui dan menerima kerapuhan kita. Menyadari bahwa dalam kerapuhan ini kita dipanggil untuk bergantung kepada Tuhan dengan saling menopang dengan sesama. Jadi bukan berarti orang dan keluarga yang tidak mengalami disabilitas itu lebih superior. Enggak, sama saja. Kita juga punya kerapuhan. Dan merengkuh kerapuhan ini menjadikan kita setara di dalam kepelbagaian tadi. Siap untuk saling support. Yang kedua, kesediaan untuk menjadi teman buat orang lain dalam keberadaan mereka. Menjadi sahabat, menjadi teman. Menerima setiap orang menjadi pribadi yang utuh dengan segala keunikannya sebagai teman dan sahabat. Mencoba untuk membagikan kisah hidup kita yang rapuh tapi dicinta Tuhan.
belajar untuk bekerja sama dalam kesetaraan, memberi kesempatan yang sama seperti gambar ini ya. Kalau ada yang di depan yang membawa tongkat di atasnya salib, rasanya dalam ibadah itu peran paling pentingnya gitu, pembuka jalan. Tapi ternyata seorang anak dengan Down syndrome pun bisa diberikan kesempatan itu. Jadi berikan kesempatan yang sama sebagai bentuk penerimaan. Gunakan person first language ini, jadi subjeknya dulu yang disebutkan gitu ya, bukan mengelompokkan mereka pada disabilitasnya sebagai label, tetapi anaknya atau orangnya duluan yang disebutkan. Seorang anak dengan autism gitu. Bukan itu loh yang autis itu, bukan begitu. Itu labeling saudara-saudara. Tapi personnya, orangnya disebut dulu sebagai bentuk penerimaan dan kesetaraan. Kemudian kita kembangkan empati, menjadi teman bagi saudara-saudara kita. Ini tidak otomatis langsung bisa gitu ya. Saya mengutip ini, ada 5 stage yang bisa kita tumbuhkan. Mungkin kita ada di stage 1, mungkin beberapa di antara kita, tahap ignorance, nggak terlalu peduli, karena kita merasa nggak ada kaitannya dengan disabilitas dan penyandang disabilitas. Dan bahkan kita masih memandang disabilitas itu sebagai kaitan dengan hukuman, kutuk, dan dosa gitu ya. Lalu dari ignorance ini, orang bisa bertumbuh pada stage pity, mengasihani, kasihan ya, susah banget ya hidupnya, dan berhenti sampai di rasa kasihan itu aja gitu. Bahkan juga bersyukur bahwa itu tidak terjadi dengan keluargaku. Kasihan ya, tapi bersyukur ya aku nggak mengalami itu, seperti itu. Kemudian orang bisa berpindah lagi ke stage care, peduli. Jadi sudah mulai memikirkan, oh iya ya, ternyata penyandang disabilitas juga seperti saya, diciptakan dalam image Tuhan begitu. Tetapi baru sampai pada pemikiran itu, kepedulian itu. Mulai memikirkan gereja harus berbuat apa, mulai memikirkan program-program apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka. Jadi sudah mulai memikirkan, tapi merekanya masih menjadi objek. Harus selalu dibantu, dipikirkan begitu. Kemudian tahap yang keempat adalah friendship. Ketika dengan penyandang disabilitas sudah bisa berteman secara setara, berbagi kehidupan. Lalu tahap yang kelima adalah menjadi partner, bekerja sama dengan mereka. Dengan merasakan bahwa ini bukan kita dan mereka, tapi ini adalah kita semua sebagai keluarga. Ini ya, di bagian terakhir yang stage kelima ini. Bersama-sama kita akan encourage and equip each other. Kita akan saling topang, kita akan saling melengkapi bersama-sama. Dengan dan tanpa disabilitas kita akan lakukan itu sama-sama. Karena kita semua bisa menerima, tapi kita semua juga bisa memberi. Nah, kesetaraan itu. Nah, ada yang terganggu nggak dengan gambar ini, saudara-saudara? Terutama yang di bawah ya. Yang di atas ini cerita Natal, Maria Yusuf, gitu ya, dengan penyandang Down syndrome, yang di bawah juga penyandang Down syndrome. Ada yang merasa gini, ini kan pelecehan ya, penghinaan. Kok Tuhan Yesus digambarkan sebagai penyandang Down syndrome dalam lukisan ini gitu. Oke, mari kita rekonstruksi lagi ya. Kalau kita bilang ini melecehkan atau mengurangi keilahian Yesus, menghina Yesus, mungkin pandangan kita terhadap disabilitas itu yang belum pada tempatnya. Karena Yesus yang terluka tadi ya, was broken itu tadi, tidak mengurangi kemuliaannya kan. Sekarang bayangkan begini saudara-saudara, cara sederhananya aja ya. Misalnya ada sebuah SLB misalnya. Kalau di SLB kan homogen ya anak-anaknya. Misalnya di SLBC, anak-anak yang penyandang Down syndrome bersekolah. Masa iya nggak ada yang boleh jadi Yesus? Masa iya nggak boleh jadi murid Yesus karena mereka menyandang Down syndrome? Nah, kalau mereka ada yang berperan menjadi Yesus dan menjadi murid-murid kan juga seperti ini kan, penampakan fotonya. Sama aja ya.
Artinya apa? Seringkali kita buru-buru mengatakan bahwa Tuhan itu mulia sekali, jadi jangan digambarkan dengan disabilitas dong, itu penghinaan. No, Tuhan justru menerima yang disabilitas, yang mengalami disabilitas itu sepenuhnya sebagai pribadi yang utuh. Jadi mestinya kalau kita memberikan kesempatan melayani, ya berikan dengan porsi yang sama. Tidak ada yang ini tidak layak untuk dilakukan oleh penyandang disabilitas karena ini harus figur yang mulia dan sempurna, nggak ada. Ya. Yang ketiga, being accessible. Perempuan ini seorang yang tidak dapat melihat dengan matanya, tetapi ia bisa mengakses dengan tangannya. Jadi banyak museum-museum yang sekarang sudah menyediakan lukisan yang memang untuk diraba dengan tangan. Dalam masa pandemi dipakai kaos tangan yang tipis itu ya, tetapi tetap masih bisa meraba tekstur yang ada di lukisan itu. Jadi kalau hasil-hasil atau hasil karya seni saja, akses-akses itu sudah begitu dibuka, saudara-saudara, bagaimana dengan di gereja kita? Ada dua cara setidaknya untuk menjadikan gereja kita aksesibel. Yang pertama adalah membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian yang menyatu dengan komunitas kita, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Jadi akses-akses dibukakan, mengundang mereka masuk dalam komunitas persekutuan dan pelayanan kita. Tapi jangan lupa cara yang kedua, karena ini perlu seimbang. Cara yang kedua adalah mengundang orang tanpa disabilitas untuk belajar masuk, memahami apa yang dialami oleh penyandang disabilitas. Bahasa simbol mereka, keberadaan dan perasaan mereka. Jadi kalau selama ini, misalnya keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, selalu mengatakan, kalau nanti sama teman-teman, kamu harus begini ya, salam tuh begini, senyum, kamu harus jawabnya ini kalau ditanya dan seterusnya. Kenapa orang melakukan itu, saudara-saudara? Karena mungkin sebagai orang tua ini mau mengajarkan anaknya supaya masuk ke dunia orang-orang tanpa disabilitas. Supaya bisa mengikuti komunikasi, aktivitas di sana, maka diajarkan cara-cara itu. Tapi kan tidak adil kalau hanya satu arah ya. Jadi mestinya yang tidak menyandang disabilitas pun juga melangkah untuk bisa mengenal dunia yang dialami atau kehidupan yang dialami oleh penyandang disabilitas itu. Jadi saling mengenalnya dengan cara seperti itu. Menjadi aksesibel karena kemudian menjadi saling kenal. Oh, ternyata seperti itu. Apa ya yang kita perlu lakukan sama-sama? Nah, akses-akses mulai dibuka di situ. Jadi bukan dibuka karena kasihan ya mereka, kita adakan ini untuk menolong mereka, bukan sekedar itu ya. Mereka adalah juga subjek yang berharga. Nah, yang keempat adalah memperkenalkan cara-cara unik Tuhan untuk misinya. Misalnya dengan cara yang sederhana, ini saya pakai di background saya ya. Ini anak-anak yang sedang main bola, saudara-saudara. Ya, main bola pakai kruk, kenapa tidak? Bisa juga mereka. Nah, memfamiliarkan orang untuk bisa berpikir tentang Allah itu menjangkau kehidupan orang-orang dengan disabilitas dengan kasih yang sama. Gambar ini, yang pertama ini cerita tentang biarkan anak-anak itu datang kepadaku gitu kan, tetapi di sini menghadirkan juga anak dengan kursi roda. Kemudian ini juga ya Tuhan memberkati seorang anak dengan menggunakan kursi roda. Yang di sini bagaimana selebrasi atau perayaan bahwa kita semua wonderfully made gitu oleh Tuhan, diciptakan indah. Dan yang menarik juga di gambar yang keempat ini, selain ada kursi roda dan stroller di sini, ada seorang anak dengan baju orange ini yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Bicaranya dalam bahasa isyarat ya, saudara-saudara pasti tahu ya. Dalam American Sign Language, ini I, ini L untuk love, dan ini Y atau Y ya untuk kata you. Maka kalau simbol seperti ini I love you, I love you. Jadi dia berkata-kata dengan Yesus dan Yesus juga berkata-kata pada dia, aku mengasihimu. Nah, poster-poster atau background yang seperti ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat simple, sangat applicable untuk kita bisa hadirkan di mana-mana gitu. Memperkenalkan itu pada semua usia di gereja kita, di masyarakat kita.
Kemudian yang kelima adalah mari speak up. Jadi kalau belum banyak orang yang familiar dengan menjadi teman bagi penyandang disabilitas, mungkin karena memang mereka belum tahu loh. Berarti apa? Masih perlu banyak speak up-nya ya. Masih perlu banyak diserukan begitu untuk semakin membangun kesadaran komunitas. Pope Francis ini yang juga salah satunya ya yang banyak dikutip bagaimana pelayanan gereja yang inklusif itu diserukan di mana-mana. Suatu kali dia sedang memimpin misa, ada seorang anak perempuan dengan Down syndrome yang pergi ke altar untuk menghampiri Pope Francis ini ya. Langsung 2 orang security guard pengen membawa anak ini kembali kepada orang tuanya. Dan sementara itu orang tuanya nggak karuan, aduh ini anak saya akan diapakan ya, karena mengganggu, duduk aja di sini, lalu dipegang tangannya, dia lanjutkan loh pimpin misanya gitu. Itu indah sekali ya. Anak tidak ditolak oleh Yesus dan anak juga tidak ditolak di altar pada saat firman diberitakan. Ya, itu tentang speak up. Jadi mari kita speak up lebih lagi, menyebarkan good news ya, menyebarkan hope bahwa kita punya satu sama lain untuk menghadapi ini semua. Terhadap teman-teman kita yang mungkin mengalami disabilitas atau keluarganya mengalami disabilitas, mari kita hadir sebagai teman sekaligus bisa speak up bersama-sama dengan mereka. Sedikit cerita dari saya, bagaimana pengalaman menjadi orang tua bagi Derin yang menyandang Down syndrome membuat kami belajar untuk speak up juga di tengah kerapuhan ini. Untuk tetap menyalakan cahaya harapan dengan cara-cara yang sehari-hari, yang mungkin hanya lewat Instagram, Facebook, begitu ya. Atau juga dengan cerita ke orang-orang di sekitar kami. Karena dunia perlu mendengar lebih banyak tentang berita baik ini. Bagaimana Tuhan yang menerima, membebaskan itu juga bisa dirasakan melalui kehadiran kita. Bersyukur untuk beberapa kesempatan yang diberikan, bahkan juga bersama-sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang lalu melaunching buku pedoman pembinaan anak sekolah minggu berkebutuhan khusus ini bersama dengan beberapa rekan dan mensosialisasikannya. Yang saya mau saksikan di sini, saudara-saudara, adalah gini, saya merasa ketika kami berbagi dengan cara-cara yang sederhana itu, gitu, ternyata pada satu titik Tuhan akan memberikan kesempatan untuk berbagi dengan lingkup yang lebih luas dan lebih luas lagi begitu. Kalau dipikir siapa yang saya kenal gitu ya di Kementerian Agama, nggak ada channel ke sana, tetapi dengan orang-orang yang mengenal cerita kita, yang bisa bersama-sama berjuang bersama kita, ternyata Tuhan bisa bukakan. Nah, ini juga menjadi sebuah penyemangat kiranya buat kita, supaya kita bisa sama-sama mengupayakan ini menjadi perjuangan bersama. Yang terakhir, saudara-saudara, menyimpulkan tema ini, karya Allah dalam disabilitas bisa kita lihat, rasakan, dan alami melalui kehadiran Allah dalam diri sesama. Bahwa disabilitas bukan sebuah ketidakhadiran kuasa Allah, tapi mereka tetap utuh dan dikasihi oleh Allah, di mana kita dihadirkan bersama-sama untuk melanjutkan karya Allah di dunia. Kemudian yang kedua, karya Allah dalam disabilitas bisa kita jumpai ketika kesadaran ini menuntun kita pada kesediaan untuk berbagi hidup dalam kasih. 1 Korintus 12 ketika berbicara tentang kesatuan tubuh. Kita nggak bisa bilang, aku tidak membutuhkanmu. Ya, apapun peran satu sama lain. Kita nggak bisa bilang, aku tidak membutuhkanmu karena kamu harus lebih banyak dibantu. Nggak. Kita semua butuh sama lain, satu sama lain, dan kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka mari beritakan, mari lakukan supaya semua upaya itu kita lakukan dengan kasih. Bukan perhitungan untung rugi, hanya ada 1-2 orang yang membutuhkannya atau tidak, tapi dengan kerinduan karena kita mau meneladani kasih Kristus yang membebaskan. Oke, sampai di situ Kak Joyce, maaf lebih ya waktunya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Seru banget, kayaknya masih ada kuliah kedua lagi nih. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu sedikit lagi. Kalau Bapak Ibu ada
pertanyaan boleh bertanya, atau bukan pertanyaan tapi berkat yang didapat, insight yang didapat malam ini juga silahkan share. Adakah Bapak Ibu? Pak Jo kayaknya. Ya, silahkan Pendeta Jo. Ya, kalau di bandara. Halo Pak Yohanes. Halo. Ya, terima kasih penjelasannya. Di bandara itu terhadap disabilitas itu cukup baik ya. Kalau ada yang disabilitas itu diutamakan lebih dulu, kayak kursi roda, dan dia diantar, bagus lah. Gitu, Pak. Kalau di gereja kan enggak. Jadi beda ya antara di bandara dengan di gereja. Kalau di gereja suruh jalan sendiri itu. Yang penting sudah dibikinin tempat jalan untuk kursi roda. Tapi kalau di bandara betul-betul diperhatikan secara khusus begitu. Itu satu hal. Yang kedua, saya berusaha untuk ada anggota jemaat yang disabilitas juga. Lalu saya akan libatkan dia untuk pegang slide. Jadi kalau di gereja kan ada kebaktian itu ya. Dia pegang slide. Jadi kalau misalnya foto salam atau apa, dia slide tak gitu kan. Nah, saya mau libatkan dia di situ, begitu kan. Orang tuanya pun siap untuk mendampingi, gitu loh, untuk berada di dekatnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Komisi atau tim multimedia itu tidak setuju, gitu loh, menolak. Padahal sudah ini didampingin. Ini dampingin, dan yang dampingin adalah orang tuanya sendiri. Langsung di tempat multimedia di yang bagian slide-slide itu kalau misalnya ini di gereja ya. Tapi itu ditolak. Ya sedih sih. Ya saya kan di gereja hanya bisa ini ya, saya kan bukan bos, kan. Saya kan cuman hamba-hamba yang tidak ada guna begitu kan. Saya berusaha untuk, tapi ya tolak nggak bisa. Akhirnya dia jadi pegang slide-nya di GKI Nurdin. Di GKI Pasir Gunung ditolak, ya kan? Tim multimedia nggak setuju, takut nanti salah. Loh, kan ada orang tuanya gitu kan, orang tuanya di dekatnya gitu. Nah, nanti kalau sudah ini ya, dan orang tuanya bisa gitu. Tapi ya gimana ya, di gereja itu ditolak gitu, di Pasir Gunung ya, di Pasir Gunung. Malah di GKI Nurdin enggak, dia bisa ternyata. Dia dicoba di GKI Nurdin dan orang tuanya yang dampingin ya bisa. Oh bisa, ada videonya. Saya dikasih tahu nih, bilang gitu. Aduh, sedih ya, memang sedih. Ya itulah realita kehidupan yang apa ya susah sekali ya. Tadi yang dijelaskan sama Pendeta Helen, ya memang sih di tubuh Kristus itu kita tidak bisa mengatakan bahwa saya nggak butuh kamu gitu kan, saya nggak butuh Anda. Ya. Tapi kan juga dalam tubuh Kristus itu kan justru yang apa ya, yang perlu perhatian khusus itu ya yang seharusnya kasih itu ya yang ini loh, yang perlu perhatian secara khusus gitu loh. Nah, dalam keterlibatannya dilibatkan ya supaya rasa percaya dirinya itu tumbuh, supaya dia merasa bahwa dia juga bisa bermakna, juga bisa ikut terlibat,
juga bisa ikut di dalamnya, ya, dalam apa namanya ibadah gitu kan. Nah, tapi kita tidak memberi tempat di situ. Kita nggak ngasih tempat, takut gitu loh. Takut nanti ada apa-apa, takut. Waduh, gimana dong Pak, gitu kan. Nah, jadi ya sedih juga sih, saya juga ya mau gimana gitu loh. Ada juga di Parsi Gunung itu ada beberapa disabilitas. Gitu ya. Ada yang sudah mahasiswa, ya disabilitas, tapi dia menurut saya dia pintar sebetulnya. Dia pintar, tapi memang dia ya gimana ya? Jadi kayak apa ya? Kayak hiperaktif, kayak apa namanya ya? Pokoknya dia beda gitu. Dia beda. Tapi ya diajak omong juga nyambung, kalau dia cerita apa begitu. Tapi memang pola tingkahnya memang beda dengan yang lain gitu. Kadang-kadang kalau dia naik pas lewat di DKI Parsi Gunung naik motor pasti mampir. Pasti dia mampir. Nah, Pak Pendeta Yo ada nggak? Ya, ya. Baik, dia Pak. senang kalau dia kalau cerita gitu ya. Kalau dia cerita kita denger gitu, kita dengerin, oh dia senang banget gitu. Dia cerita, oh nanti tadi saya ketemu begini dia bilang, oh saya dengar aja gitu ya. Oh dia senang sekali. Gitu. Padahal saya cuma dengerin aja gitu loh. Saya nggak khotbah, enggak. Saya cuma dengerin aja gitu. Kan sudah, oke semangat ya, belajar yang pintar ya, gitu. Wah semangat. Iya. Baik Pak Yo, terima kasih buat sharingnya. Makin menguatkan kami bahwa ini nggak bisa ditunda-tunda lagi ya. Kita makin harus berpikir bagaimana cara bersolidaritas ini. Ada teman-teman yang lain yang mungkin masih satu pertanyaan lagi atau satu insight yang didapat? Oh, Kak Jane ya, silakan Kak. Oke, makasih Joyce. Begini, insight saya, tapi nggak tahu apakah perspektif ini mungkin Pendeta Helen valid apa enggak gitu ya. Maksudnya begini, apakah karena kita yang tidak dari masa kecil kita, masa sekolah kita tidak terdidik, tidak terekspos dengan kepelbagaian itu gitu. Apakah jadinya mesti semakin banyak ya webinar-webinar seperti ini dalam tanda kutip mendidik kita untuk memahami bahwa maksudnya lebih perspektifnya mungkin kita casingnya aja sepertinya tidak ada disabilitas gitu ya, tapi mungkin dalamnya apa mentally atau karakter dari kita yang sebenarnya banyak sekali disabilitasnya gitu dibanding secara visual dengan penyandang disabilitas gitu. Tapi gimana tuh kasarannya ajarilah kami gitu memahami karena kita kurang terekspos gitu ya, kurang pendidikan untuk maksudnya untuk mendapatkan tingkat penerimaan yang seperti tadi Pendeta Helen ini kan ya, materi yang tadi bagus banget gitu. Gimana tuh? Mungkin mesti lebih sering kali atau lebih bervariasi atau bagaimana? Ada stages-nya atau bagaimana gitu? Ada strateginya nggak gitu? Thank you. Makasih Ibu Jin. Kalau untuk stages-nya mungkin yang seperti tadi ya, dari tidak tahu sampai akhirnya bisa menerima dalam kerjasama. Tetapi juga saya mau sampaikan ini, ada dua aspek yang kita bisa lakukan, yang sama pentingnya dan perlu bersama-sama kita lakukan, bukan mana duluan. Yang satu adalah sisi edukatifnya, yang kedua adalah sisi aplikatifnya, prakteknya begitu. Kenapa? Yang pertama perlu edukasi karena memang betul seperti yang Ibu Jen sampaikan, kita tuh tidak terlalu sering terekspos dengan semua ini dari kecil ya, karena dari kecil sistem pendidikan di Indonesia memang sudah memisahkan yang anak-anak
dengan disabilitas sudah harus langsung masuk SLB. Kalaupun ada sekolah inklusi juga mahal sekali, tidak gampang aksesnya. Padahal kita perlu sebetulnya bersama-sama dengan mereka. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan beasiswa di sebuah universitas di Amerika selama 2 tahun, dan Derin kami ajak juga di sana. Dia belajar di sekolah semacam public school begitu, dan public school di sana semuanya inklusi, dan kami belajar banyak sekali tentang penerimaan teman-teman yang tidak menyandang disabilitas. Dan justru sangat berbeda paradigmanya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang tua yang dari anak-anak yang tidak menyandang disabilitas yang protes kalau ada anak yang menyandang disabilitas disekolahkan dengan anaknya gitu. Loh, kok anak saya dididik sama anak yang ini kok kurang mampu bersosialisasi, kurang mampu intelektual dan sebagainya. Jadi orang tua dari anak lain yang berkeberatan. Banyak sekali terjadi di Indonesia. Di Amerika banyak orang tua berebut anaknya menjadi peer mentor. Peer mentor tuh ini ya, teman pendamping buat penyandang disabilitas sekelasnya. Karena riset membuktikan anak-anak yang menjadi peer mentor di sekolah bagi penyandang disabilitas, anak ini sendiri seperti belajar 2 kali. Dia belajar menerima dan belajar menyampaikan. Dan dia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak semua anak terima gitu. Oleh karena itu malah berebut untuk punya kesempatan itu. Itu salah satu perbedaannya ya. Jadi secara edukatif perlu kita terus suarakan juga di gereja, karena memang kita perlu membongkar yang selama ini terkotak-kotak. Kalau di masyarakat, di sekolah-sekolah sudah dikotakkan, dipisahkan, masa iya gereja mau pisahkan juga? Kan ya jangan sampai begitu. Jadi sisi edukasinya ini perlu berantai dari yang mungkin secara bersama-sama seperti ini, mungkin juga perlu secara khusus untuk sekolah minggu gitu ya, untuk komisi anak atau untuk pelayanan yang lain. Jadi ada hal-hal yang lebih detail yang kita perlu juga pelajari, tapi secara edukasi tetap ditumbuhkan. Yang kedua, sisi praksisnya itu bagaimana dengan edukasi yang diberikan orang juga bisa melihat ini loh nyatanya tuh kayak seperti ini gitu. Dan orang-orang yang mungkin tidak mengikuti seminar atau acara-acara yang seperti ini, ketika aplikasinya itu kelihatan dalam pelayanan, mereka pun juga bisa belajar dari situ gitu. Nyambung sedikit dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Yohanes tentang ibadah tadi ya Pak. Ketika kita membuka akses untuk penyandang disabilitas, macam-macam disabilitas, untuk kita juga bisa anggap atau pandang utuh sama seperti kita, artinya kita juga perlu belajar juga misalnya ya tentang ibadah yang tidak selalu semuanya 100% kusyuk gitu ya. Ibadah yang agak messy, ibadah yang kadang-kadang lagunya sudah berhenti masih ada yang nyanyi, nggak apa-apa. Dia memuji Tuhan kok, masa kita mau suruh diam? Yang kadang-kadang lagunya sudah ganti apa, dia masih nyanyi menikmati sekali lagu yang sebelumnya, nggak apa-apa. Jadi kalaupun misalnya dalam pelayanan tadi yang belajar melayani di slide LCD atau apa tadi itu ya, salah-salah nggak apa-apa, karena ibadah itu tidak selalu harus perfect seperti itu. Nah, bagian itu pun juga perlu edukasi juga di tengah jemaat. Jadi merangkul kerapuhan dengan banyak cara ya. Gitu. Mungkin itu dulu Kak Joyce. Oke, terima kasih. Ini Kak Helen ada satu lagi pertanyaan di chat, katanya singkat sih sebentar. Lolita tadi mana ya? Kak Helen, adakah rekomendasi buku anak untuk mengajarkan anak-anak bagaimana bersikap ketika bertemu sahabat-sahabat disabilitas? Oh, ini berarti bagi anak yang tidak menyandang disabilitas Ya. gitu ya? Ya. Rekomendasinya ya. Saya tidak punya judul buku-bukunya secara khusus ya, tapi saya tahu ada banyak itu di luar tentang ini, bisa dicari. Mungkin
Nanti boleh kontak saya, Ibu. Saya coba carikan dulu infonya karena saya tidak hafal judul-judulnya. Tapi kalau kita mau search banyak kok, sekarang udah banyak. Apalagi yang mungkin dalam bahasa Inggris lebih banyak ya. Buku cerita anak, tapi mengajarkan penerimaan gitu kan. Iya. Tentang perbedaan ini. Ya. Maaf, saya tidak punya judulnya di pikiran saya. Tapi saya bersedia memberikannya sesudah ini mungkin. Nanti boleh kasih ke aku, ntar aku forward ke Kak Lolita mungkin. Oke Bapak Ibu, Siap. kita akan akhiri acara kita malam ini. Kita akan foto dulu wajib ceritanya ya. Siapa tahu ini jadi satu milestone buat GKI Pondok Indah untuk pelayanan dengan teman-teman disabilitas. Oke, saya akan sudah buka foto videonya. Oke, 1, 2, 3. Kayak, baru dia buka lagi. Oke, foto lagi ya. Pasang senyum terbaik. 1, 2, 3. Ada berapa nih ya? 2 ya. Tunggu. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke, hai Caleb. Caleb, anaknya Lolita. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Beberapa tulis yang dimajukan. Harganya ada beberapa yang saya kenal. Yes, terima kasih untuk kehadirannya. Banyak banget di pikiran saya tadi materinya cukup berat. Sebentar, nih kayaknya Pendeta Riani bocor. Saya mute dulu. Oke. Mungkin penutup dari saya. Selamat berproses bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu gitu ya, untuk menjadi teman-teman dari teman-teman yang hidup dengan disabilitas dengan cara yang tidak relevan menurut saya. Karena kita sudah terbiasa dengan yang relevan, terbiasa dengan yang normal gitu. Tapi tadi Kak Helen ngomong bahwa pendeta siapa ya? Penulis Thomas Reynolds itu bilang sebenarnya nggak ada normal nggak normal. Kalau bahasa saya it's just a social construct, gitu ya. Jadi mari kita menjadi teman yang tidak relevan, teman yang melihat dari sudut pandang solidaritas. Kata kuncinya tadi menerima dan melibatkan, setara dan menyahabati. Oke, itu penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya. Minta kesediaan Pendeta Helen untuk menutup. Oh ya, baik. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus mengalir. Kami boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap kerapuhan kami, Engkau hadir, Engkau menyapa, Engkau menguatkan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan seperti ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk lebih lagi mengenal apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan sama-sama, Tuhan yang menolong kami untuk semakin bisa memahaminya dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebagai sebuah kesatuan jemaat Tuhan, kami boleh semakin terbuka, merangkul setiap orang dalam segala keberadaannya, khususnya bagi penyandang disabilitas, kami pun dapat menjadi sahabat-sahabat, bekerja sama, menjadi satu tubuh Kristus, karena kami semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebersamaan kami pada malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, untuk segala hal yang akan kami lakukan, segala rencana kami, biarlah Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Bersyukur untuk setiap orang yang telah terlibat mempersiapkan acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, bahkan juga untuk sesi-sesi berikutnya. Kami menyerahkan diri dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman JBI yang